Stres pada adenium merupakan tanda ketidakmampuan tanaman adenium untuk beradaptasi dengan lingkungan. Gejala stres pada adenium dapat terlihat jelas. Tanaman adenium akan memunculkan perubahan-perubahan seperti daun layu, daun menguning, bonggol atau batang empuk dan kisut. Terdapat bercak hitam pada daun. Bahkan, tidak mampu menumbuhkan daun baru, bunga, ataupun buahnya. Tanaman adenium yang mengalami stres, biasanya pertumbuhannya terhambat. Halo teman hobis. Saya Trisuma, dan selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada semua teman hobis, yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium. Dengan selalu menonton video-video di channel ini. Saat tanaman adenium mengalami stres, tanda atau gejala yang diperlihatkan, memang seperti tanda tanaman adenium yang kekurangan nutrisi. Nyatanya memang tanaman adenium yang kekurangan nutrisi juga menjadi penyebab stres pada tanaman itu sendiri. Sama halnya seperti manusia, tanaman adenium juga membutuhkan asupan gizi seimbang untuk tumbuh. Tanaman adenium yang kekurangan nutrisi, tidak dapat tumbuh secara optimal. Secara umum nutrisi yang dibutuhkan tanaman adenium terdiri dari unsur makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur hara mikro lainnya. Cuaca ekstrim. Kekeringan karena kurang dalam memberikan penyiraman saat musim kemarau. Ataupun sebaliknya saat musim hujan yang panjang. Membuat media tanam mengalami overwatering, bisa jadi penyebab tanaman adenium stres. Udara yang dingin dan lembab, akan membuat daya tahan tanaman adenium menurun. Potensi gangguan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur akan lebih mudah menyerang saat daya tahan adenium menurun. Keberadaan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur bisa meracuni tanaman dan menghambat pertumbuhan adenium. Penyebaran mikroorganisme pada tanaman adenium bisa melalui angin, air, atau serangga yang menularkan virus, bakteri, dan jamur yang berasal dari satu tanaman tertentu. Keberadaan mikroorganisme itu dapat membuat tanaman stres, sehingga sering disebut penyakit tanaman. Pada tingkat keparahan infeksi tertentu, gangguan dari serangga dan hama juga dapat mempengaruhi daya tahan imunitas adenium. Hama kutu putih di media tanam, dan nematoda seperti cacing gelang kecil, juga dapat menyerang tanaman dan menyebabkan adenium stres. Gangguan hama dan penyakit yang mengakibatkan adenium stres berawal dari media tanam yang sudah tidak layak. Media tanam yang sudah terlalu lama. Media tanam yang padat dan becek. Kurang porus. pH media tanam yang asam, dan lain sebagainya. Tingkat keasaman atau pH media tanaman sangat berpengaruh pada pertumbuhan adenium. Proses repotting atau penggantian media tanam
Juga berakibat tanaman adenium menjadi stres, karena akarnya terganggu. Tanaman adenium yang dibeli secara online. Dan tanaman tersebut telah melalui perjalanan, dengan jarak yang ditempuh lumayan jauh. Sehingga tanaman adenium menjadi layu dan sangat stres. Stres pada tanaman adenium, harus segera diatasi agar tanaman adenium bisa tumbuh secara optimal. Langkah pertama adalah bersihkan adenium dengan air yang mengalir. Terutama bagian akar atau bonggol, dari media tanam yang masih menempel sampai bersih. Lalu siapkan air bersih, tambahkan fungisida dan zat pengatur tumbuh anti-stres. Zat pengatur tumbuh di sini saya memakai larutan vitamin B1. Dosisnya, 1 sendok teh fungisida, dan 1 sendok teh larutan vitamin B1, untuk 3 liter air. Fungisida untuk membunuh jamur, kuman dan bakteri yang menempel. Dan larutan vitamin B1, agar mengurangi stres dan mempercepat proses pemulihan adenium nantinya. Pada dasarnya tujuan dari pemberian larutan vitamin B1, untuk mempercepat pertumbuhan akar. Lalu rendam semua bagian tanaman adenium, terutama bagian akarnya. Proses perendaman minimal 1 jam. Jangan lupa pangkas semua daunnya, untuk mengurangi penguapan dari daun-daun yang ada. Mencegah agar Caudex tidak kisut, dan menghambat sementara laju pertumbuhan adenium. Lalu buang rambut akar yang berwarna coklat atau hitam, yang mati dikarenakan stres. Kering anginkan di tempat teduh, antara 2 hari sampai 1 minggu. Didiamkan minimal 2 hari. Untuk memastikan bila ada luka pada akar adenium, bisa benar-benar kering saat ditanam. Dan tidak terjadi pembusukan akar di kemudian hari. Dua hari, adalah waktu yang cukup aman, untuk pengeringan luka di akar adenium. Tetapi apabila teman hobis kurang yakin, bisa didiamkan tidak ditanam lebih lama lagi. Didiamkan atau digantung sampai 1 minggu atau lebih pun, tidak apa-apa untuk tanaman adenium. Saat menanam, tanam di media tanam yang kering, tata dan rapikan akarnya. Usahakan tidak ada akar yang saling tumpang tindih. Biar tidak saling menjepit akar satu dan yang lainnya. Simpan di tempat teduh, yang terhindar dari paparan matahari dan guyuran hujan secara langsung, selama proses pemulihan. Mulai keesokan harinya, siram menggunakan sprayer bagian atas media tanamnya tiap pagi, sampai keluar daun baru. Untuk menjaga kelembaban media tanam jangan sampai kekeringan. Kalau teman hobis mempunyai larutan vitamin B1, bisa ditambahkan ke dalam airnya, dengan dosis 1 ml per liter air. Agar mempercepat proses pemulihan adenium. Dan tidak terlalu lama stres karena tidak ada asupan nutrisi.
Biasanya, dengan cara menyiram dengan sprayer tiap pagi seperti ini. 1 atau 2 minggu kemudian, adenium yang baru ditanam, akan mulai pulih, dan mulai menumbuhkan daun barunya. Tumbuhnya daun baru, merupakan tanda akar adenium mulai bekerja, dan mulai menyerap nutrisi yang ada di dalam media tanam. Tanaman adenium bisa menderita stres. Apabila kondisi lingkungan tidak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Tanaman adenium bisa mengalami stres. Apabila terdapat racun atau hama yang mengganggu pertumbuhannya. Hal ini disebabkan karena tanaman adenium tidak mampu menghasilkan makanan dan melakukan fotosintesis dengan baik. Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium, dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis, tidak ketinggalan video baru di channel ini.